Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi, teman-teman. Eh, wa ilmu ma yaqa'u fil ahayina bimanzila sini dulu. Kila dikatakan inna ilma ma yaqa'u inna ilma ma yaqa'u ala nafsih fi jamil ahwali bimanzilati ta'ami la budda likulli wahidin min dzalika. Sesungguhnya ilmu tersebut akan ia lakukan, ilmu tersebut terdapat dalam dirinya, yaqa'u ala nafsi, terletak atau terpendam dalam dirinya, selalu berada dalam dirinya, fi jamil ahwali, di setiap keadaan, itu bimanzilat ta'am, untuk setiap keadaan. Jadi kan tadi ada ilmu kifayah, ada ilmu yang fardu kifayah yang kejadiannya cuma beberapa saat aja, tapi ini ada kejadiannya yang kejadiannya selalu berulang-ulang. Nah, artinya bukan kadang-kadang gitu. Bimanzilatit to'ami itu ilmu yang pengerjaan amalnya selalu didasarkan dalam waktu selalu, bukan kadang-kadang. Itu bimanzilatit to'ami, itu kedudukannya seperti makanan. Labuddalahu likulli wahidin min dzalika. Setiap orang wajib memilikinya gitu. Bukan fardu kifayah hukumnya, tapi fardu ain gitu. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayin, dan ilmu yang kejadiannya hanya beberapa waktu saja, bimanzilatid dawai, itu ibarat kedudukannya sama seperti obat, yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Tak, fi ba'dil awqati, maaf. Fi ba'dil awqati. Yahtaju, orang itu akan membutuhkan ilmu tersebut, ilaihi, kepada ilmu tersebut, fi ba'dil awqat, pada beberapa waktu saja, nggak sering-sering gitu. Wa ilmu nujum, dan ilmu perbintangan, bimanzilatil maradi, untuk mengetahui sakit, itu fata'allamuhu, mempelajarinya, fata'allumuhu, mempelajarinya, hukumnya haram, li'annahu yadurru, karena ilmu nujum itu berbahaya, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat, wal harbu atau hirbu itu, dan kabur an qada'illahi ta'ala, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa qadrihi, dan qadarnya, ghairu mumkinin, tidaklah mungkin. Fayam bagi likulli muslimin, maka semestinya bagi setiap muslim, an yastaghilla fi jami' awqatihi, untuk menyibukkan seluruh waktunya, bi dzikrillahi ta'ala wa du'ai, untuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa du'ai, dan berdoa, wa tadarru'i, dan patuh pada Allah, wa qiraatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, was sadaqatid dafi'ati, dan bersedekah yang mana sedekah tersebut bisa menolak lil bala'i, terhadap bala, was salati, dan salat, wayas ala, ini wa ayas alam, itu atafnya ke atas, wa yas'alallaha ta'ala, dan hendaknya seorang muslim itu meminta pada Allah Subhanahu wa taala, al afwa, akan permohonan ampun, wal afiyah, dan kesehatan, fid dunya, al afwa wal afiyata, ampun dan kesehatan, fid dunya, di kehidupan dunia, wal akhirati, dan kehidupan akhirat, liyasunallahu anhu ta'ala al bala'a wal afati, supaya Allah menjaga dirinya dari ujian, wal afat, dan bahaya-bahaya gitu, bencana-bencana. Fa inna man ruziqad du'a'u, karena sesungguhnya orang yang diberikan rezeki untuk berdoa, lam yahram al ijabah, dia tidak mungkin dihalangi dari pengijabahan doa tersebut. Fa in kana al bala'u muqaddaran yasibuhu la mahalata, sekalipun memang ujian itu muqaddaran, memang telah ditetapkan, yasibuhu, akan menimpanya secara pasti, walakin yusbiro yusbiro yus yusbirahullahu alaihi, namun sekalipun ujian tersebut akan menimpanya, Allah akan membuat dirinya sabar, wa yarzuquhu, dan Allah akan merezekikannya, memberikan ia rezeki, as-sabra, berupa kesabaran, bi barakati doa, lewat doa tersebut. Allahumma illa, ya Allah,
Tidak. Nah, ini maksudnya jumlah istitsna. Allahumma illa gitu. Ya Allah tidak kecuali gitu. Kecuali idza ta'allama minan nujumi, ketika seseorang belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan, qadra ma ya'rifu bihil kiblah, hanya untuk mengetahui arah kiblat. Wa auqa waqatas shalah, dan untuk mengetahui ini waktu-waktu sholat, fayajuzu dzalika, maka hukumnya boleh. Wa ma ta'allumu il wa ma ta'allumu ilmat tibbi fayajuzu, adapun belajar ilmu kedokteran, fayajuzu, maka hukumnya boleh. Li'annahu, karena ilmu kedokteran, sababun minal asbabi, merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab. Ya, karena dokter itu dengan mempelajari ilmu dokter, dokter itu menjadi wasilah dari sebab kesembuhan gitu loh. Fayajuzu, maka hukumnya boleh, ta'allumuhu, mempelajarinya, kasairil asbabi, sebagaimana ilmu sebab-sebab yang lain. Waqad tadawan Nabi alaihi salam, dan Nabi juga pernah berobat gitu. Artinya dokter, obat itu bukan bentuk kesyirikan gitu. Bukan nggak percaya kepada yang menyembuhkan itu Allah, tapi obat itu menjadi sebab wasilah dari kesembuhan yang Allah berikan. Waqad huki anis Syafi'i, dan telah diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qal, beliau berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam, ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk agama, wa ilmu tibbi lil abadan, dan ilmu kedokteran lil abadan, untuk badan, wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis, dan selain ilmu-ilmu tersebut hanya sebagai pelengkap majelis. Wa amma tafsirul ilmi, adapun penafsiran dari kata ilmu tersebut adalah sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Ilmu adalah sifat yang dengan itu yatajalla, terusnya jim itu, yang dengan sifat tersebut al madhkuru yatajalla, menjadi jelas, biha, dengan sifat tadi, al madhkur, segala hal yang telah disebutkan gitu ya, disebutkan apa itu rotasi gitu, rotasi bumi. Nah, dengan ilmu tersebut rotasi itu yatajalla, menjadi jelas maksudnya. Liman qamat, kepada orang, bagi orang yang qamat, yang memiliki sifat tadi, hiya, liman qamat hiya, yang telah mendirikan hiya, sifat tadi, bihi, dengan bihi, dengan ini ilmu, kama huwa, sebagaimana ia sebagaimana apa adanya gitu. Wal fiqhu, adapun fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi, adalah mengetahui ini ketelitian atau hal-hal yang mendalam dari sebuah ilmu gitu. Jadi ilmu dulu baru fikih gitu. Ma'anau yang ilaji, disertai dengan bagian yang bengkoknya, bagian yang yang tidak benarnya gitu, yang bagian yang tidak benarnya ya gitu. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, kata Imam Abu Hanifah, al fikhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Fikih, ilmu fikih adalah mengetahui jiwa, ilmu yang mengetahui jiwa, malaha, yang baik untuk jiwa tersebut, wa ma'alaiha, dan yang tidak baik untuk jiwa tersebut. Wa qala, dan dikatakan, mal ilmu illa lil amali, tidaklah ilmu kecuali untuk pengamalan bihi, dengan ilmu tersebut. Wal amalu bihi, dan pengamalan bihi dengan ilmu itu berupa tarkul ajili lil ajili, yaitu meninggalkan hal-hal duniawi demi hal-hal ukhrawi. Yang bagi lil insan, maka semestinya bagi manusia, anla yaghfula, tidak lengah dirinya, an nafsihi, dari tidak lengah an nafsihi, dari nafsunya, ma yanfa'uha wa ma yadurruha, dari dirinya maksudnya, bukan dari nafsunya. Tidak lengah terhadap dirinya, ma yanfa'uha, terhadap apa saja yang bermanfaat untuk dirinya, wa ma yadurruha, dan hal apa saja yang tidak bermanfaat untuk dirinya, fi ulaha wa akhirah, di awalnya, di keadaan awalnya dan di keadaan akhirnya. Wa yastajlibu, wa an, tuan juga, wa yastajliba ma yanfa'uha, dan hendaknya manusia itu mengambil yang bermanfaat untuk dirinya, wa yajtaniba amma yadurruha, dan menjauhi hal-hal apa saja yang membahayakan dirinya. Kaila yakuna aqluhu, supaya akalnya
wa ilmuhu, dan ilmunya tidak menjadi hujjah, alasan alaihi terhadapnya, terhadap terhadap bahaya yang menimpa dirinya gitu. Fayazdadu ukubatan, maka akan ditambah ini hukuman, akan tambah hukuman karena akal dan ilmunya. Na'udzubillahi min sukhtihi wa iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari murka dan hukumannya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi, dan telah ada dalam manakib itu hal sifat-sifat baik dari keilmuan, wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaan. Itu beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, wa akhbarun, dan hadis-hadis sahihatun yang hukumnya sahih, masyhuratun yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Lam nastagil bidzikriha kailayatula alkitab. Lam nastagil, namun kita tidak sempat menulisnya supaya pembahasan kitab ini tidak terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke bab baru di video berikutnya.